Adalah visual yang Anda saksikan ini adalah visual rumah pribadi dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana yang dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung. Rumah mantan Kepala BGN ini terletak di Bogor, Jawa Barat dan sebelumnya digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dan seperti diketahui juga saudara, sejak pagi tadi penggeledahan tidak hanya dilakukan di rumah mantan Kepala BGN, melainkan juga di kantor BGN, di kantor Badan Gizi Nasional. Sejak pagi tadi penyidik di Kejaksaan Agung sudah hilir mudik keluar masuk dari kantor BGN ini untuk mencari bukti-bukti, tentu saja untuk melengkapi alat bukti untuk menetapkan apakah ada tindak pidana korupsi. Memang ada tindak pidana korupsi dalam program MBG ini, dan tadi juga sudah ditegaskan bahwa akhirnya setelah mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup, akhirnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 mantan pimpinan BGN, yakni Kepala BGN dan 2 wakil Kepala BGN, mantan wakil Kepala BGN. Keduanya karena sudah diganti saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program MBG. Lalu apakah pemerintah telah mengetahui sebelumnya terkait dugaan kasus penyalahgunaan SPPG oleh BGN ini? Untuk membahasnya kita bergabung dengan Kurnia Ramadana, pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, dan Agus Pambagio sebagai pengamat kebijakan publik yang telah bergabung di sambungan virtual di Breaking News Kompas TV. Selamat malam Mas Kurnia dan juga Pak Agus Pambagio, Pak Apam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, latar belakang utama di balik, saya ingin menggali dulu ya sebelum ke kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Saya ingin tahu dulu latar belakang utama di balik keputusan mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto mengganti Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dan langsung menunjuk Wakil Kepala BGN Nani S. Dayang. Ini apa latar belakangnya? Apakah memang karena kasus ini? Ya, yang pertama tentu ada tindakan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh internal BGN dan juga oleh Presiden. Dan hasil evaluasi tersebut menemukan ada sejumlah catatan kritis terhadap proses penyelenggaraan makan bergizi gratis, khususnya dalam aspek tata kelola program dan juga tata kelola kelembagaan. Maka dari itu, hasil evaluasi selama 1,5 tahun itu, Presiden melakukan tindakan administratif berupa pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Di waktu yang sama, ternyata rekan-rekan di Kejaksaan Agung melakukan upaya penegakan hukum. Tentu dalam hal ini pemerintah menghormati sepenuhnya langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan meminta pihak-pihak yang disinyalir terlibat dalam peristiwa pidana itu bisa bersikap kooperatif. Demikian Mas Radhi. Oke, baik. Peristiwa pidana memang saya yakini ini adalah ranah dari penegak hukum, Kejaksaan Agung begitu ya. Termasuk juga penelusuran apakah memang betul ada dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Tapi